Polisi ungkap alasan Datuk sopir Lina Dedi aniaya Dr. Koas. Polisi menyebut tersangka Datuk, sopir pengusaha Lina Dedi menganiaya Dr. Koas di Palembang karena spontan. Disebutkan, Datuk merasa emosi ketika melihat korban seperti tak merespon Lina Dedi, bosnya saat mereka membahas jadwal piket Dr. Koas untuk putrinya, Ledi. Direskrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar Reksowijoyo mengatakan, tersangka ikut ke lokasi kafe ketika diminta oleh Sri Melina atau Lina Dedi ibu Ledi untuk mengantarnya. Dalam percakapan tersebut Lina Dedi terpancing emosi sehingga tersangka Datuk turut terprovokasi dan emosional. Sehingga mengakibatkan tersangka melakukan penganiayaan itu. Motifnya adalah karena pelaku kesal melihat korban seperti tidak respon ibu teman korban, Lina Dedi. Pelaku sudah kerja 20 tahun ibu teman korban ini. Dan bila kita lihat memang pelaku secara spontan menganiaya korban, ujar Anwar saat rilis tersangka, Sabtu, tanggal 14 Desember tahun 2024. Anwar menegaskan tersangka melakukan penganiayaan secara spontan tanpa diperintah oleh Lina Dedi. Anwar juga menyebut peristiwa ini bermula ketika teman korban yang berinisial Ledi dijadwalkan tugas jaga saat malam tahun baru. Sehingga Lina Dedi mengintimidasi korban dengan memintanya mengubah jadwal. Teman korban dijadwalkan malam tahun baru, sehingga pada saat itu ibu teman korban meminta ataupun intimidasi korban terhadap penjadwalan yang dianggap tidak adil, katanya. Barang bukti berupa rekaman CCTV, hasil visum, pakaian pelaku serta pakaian korban dijadikan barang bukti. Tersangka dijerat pasal 351 KUHP ayat 2 tentang penganiayaan dengan ancaman penjara di atas 5 tahun. Penganiaya Dr. Koas Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya atau Unsri di Palembang ditetapkan sebagai tersangka pada Sabtu 14 Desember 2024. Diketahui tersangka bernama Fadi alias Datuk berusia 36 tahun yang menganiaya Dr. Koas bernama Muhammad Lutfi. Datuk juga dihadirkan dalam pers rilis di Reskrimum Polda Sumsel dan sudah memakai baju tahanan warna oranye. Sebelumnya Datuk mendatangi Mapolda Sumsel guna mempertanggungjawabkan perbuatan pada Jumat 13 Desember 2024 lalu. Melalui kuasa hukumnya, Titis Rahmawati menjelaskan secara gamblang awal mula terjadinya aksi penganiayaan tersebut. Kala itu Datuk berstatus sebagai supir sekaligus memiliki ikatan keluarga. Ia datang menemani ibu berinisial LN atau selaku orang tua dari LD untuk bertemu dengan Lutfi dan rekannya. LD sendiri ini diketahui merupakan Dr. Koas yang juga merupakan rekan Lutfi. Pertemuan itu diadakan untuk membahas penjadwalan kegiatan Fakultas Kedokteran. Diketahui Ibu LN bertujuan berkomunikasi dengan Lutfi yang mengira anaknya atau LD ini kurang bisa berkomunikasi sesama koas. Saat pertemuan tersebut, LN meminta agar jadwal piket LD atau jaga malam sebagai koas ini di malam tahun baru diatur ulang. Namun Lutfi dinilai tidak menanggapi permintaan tersebut sehingga Datuk merasa kesal hingga tersulut emosi dan berujung terjadilah penganiayaan tersebut. Titis mengatakan tidak meresponnya Lutfi mungkin karena ada tanggung jawab di kampusnya dan kebetulan LD juga mengikuti proses yang sama. Sementara ada kemungkinan juga dari LD ada beban terlalu berat dan ada sesuatu yang tidak diperlakukan sama. Menurutnya, tingkah orang untuk menghadapi situasi ini berbeda-beda termasuk perbedaan usia juga mempengaruhi. Terkait kejadian ini, Titis memastikan keluarga LD akan bertanggung jawab secara penuh dan meminta maaf kepada Lutfi atas tindak kekerasan yang dilakukan oleh Datuk. Ia berharap kasus ini dapat berakhir damai sehingga keduanya dapat menyelesaikan pendidikan dokter. Atas kejadian tersebut diketahui korban mengalami luka lebam di bagian wajah dan sempat dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Bahwa proses penyidikan dilaksanakan oleh Subdit 3 Unit 5 ini dilaksanakan secara profesional dan proporsional. Ya, mendasari fakta yang
dikumpulkan, fakta yang diperoleh, itu dasarnya penyidik bekerja. Ya, jadi intervensi tidak berlaku lagi. Itu bekerja. Terima kasih. Saya meminta maaf kepada korban Lutfi dan keluarganya karena saya telah melakukan penganiayaan kepadanya. Majikanmu bela tak? Dan juga kepada Polisi menetapkan Fadila alias Datuk sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap Dr. Koas di Palembang bernama Muhammad Lutfi. Fadila diketahui merupakan sopir keluarga Sri Meilina, ibu dari mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya yang memicu konflik ini. Tersangka dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolda Sumsel pada Sabtu 14 Desember dengan mengenakan baju tahanan dan tangan diborgol. Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Sunarto mengatakan, motif dibalik penganiayaan adalah rasa kesal Fadila terhadap Lutfi yang dinilai tidak sopan terhadap majikannya. Sebelumnya, Lina dan Lutfi bertemu untuk membahas jadwal piket tahun baru yang ditetapkan Lutfi. Jadwal tersebut dianggap memberatkan anak Lina, LD, yang juga Dr. Koas di RSUD Siti Fatimah Az-Zahra Palembang. LD menilai tidak adil karena harus masuk saat malam tahun baru. Tersangka yang saat itu juga ikut langsung terpancing emosi dan menghajar Lutfi hingga videonya viral. Polisi mengatakan Fadila telah bekerja sebagai sopir di keluarga tersebut selama 20 tahun. Ia pun terancam hukuman 5 tahun penjara buntut aksi penganiayaan terhadap Lutfi. Sementara itu keluarga LD juga disorot karena sang ayah diketahui merupakan pejabat di Kementerian PUPR. saya meminta maaf kepada korban Lutfi dan keluarganya karena saya telah melakukan penganiayaan kepadanya. Majikanmu bela tak? Dan juga kepada keluarga Ibu Lina, Bapak Reddy dan Lady, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya karena masalah ini mereka terkena imbasnya dari Tampang Fadila alias Datuk, tersangka kasus penganiayaan terhadap Muhammad Lutfi yang merupakan Dr. Koas Universitas Sriwijaya atau Unsri di Palembang, dihadirkan saat pers rilis pihak kepolisian pada Sabtu 14 Desember 2024. Terlihat, saudara, ini Datuk sudah berbaju tahanan warna oranye dengan nomor tahanan di dadanya 91, hanya tertunduk taat digiring polisi. Kedua tangannya juga terlihat diborgol dan ia juga memakai masker. Dia digiring oleh anggota unit 5 Subdit 3 Jatan Ras Polda Sumsel. Sebelumnya diketahui Datuk ini telah melakukan penganiayaan terhadap Lutfi selaku Dr. Koas yang bertugas di Rumah Sakit daerah Siti Fatimah di sebuah kafe yang berlokasi di Jalan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat 1. Datuk ini mendatangi Mapolda Sumsel guna bertanggungjawabkan perbuatannya pada Jumat 13 Desember 2024 lalu. Melalui kuasa hukumnya, Titis Rahmawati menjelaskan secara gamblang awal mula terjadinya aksi penganiayaan ini. Kala itu Datuk diketahui berstatus sebagai sopir sekaligus punya ikatan keluarga. Ia datang menemani Ibu LN selaku orang tua dari LD untuk bertemu dengan Lutfi dan rekannya. LD sendiri merupakan Dr. Koas yang juga merupakan rekan Lutfi. Pertemuan itu diadakan untuk membahas penjadwalan kegiatan Fakultas Kedokteran. Diketahui Lutfi dianiaya Datuk karena sopir Ibu LN tersebut kesal. Korban ini diketahui menurutnya tidak respon permintaan Ibu LD yang meminta jadwal anaknya saat malam tahun baru diatur ulang. Kuasa hukum LD, Titis Rahmawati, yang juga merupakan kuasa hukum dari tersangka ini menyerahkan Datuk ke Polda Sumsel dalam rangka pemeriksaan setelah menganiaya Lutfi. Titis mengatakan ini proses hukum masih berjalan dan pihak kepolisian berusaha menghormati jalannya penyelidikan dengan menyerahkan terlapor ke unit 5 Sub 3 Jatan Ras Polda Sumatera Selatan. Maaf kayak nggak minta gambar kayak. Rilis
Jangan gandeng kak, jangan